Dicecar Najwa Shihab, Caimin bongkar blunder Surya Paloh. Ini yang kami sangat sedih. Harusnya sang pemimpin berjiwa satria, sampaikan apa adanya, terbuka di depan, bukan bermain di balik kata-kata. Dan begitu. Silakan, kalau setelah ini Mas Anies atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah, silakan. Kami punya bukti-buktinya. Yang paling menonjol adalah ada surat, Mas. Surat yang beredar yang disebut sebagai tulisan tangan Anies Baswedan yang meminta AHY menjadi pasangan. Nah, tidak ada pemotretan, karena itu kami juga heran. Kok bisa ada fotonya? Walaupun pemilihan umum semakin dekat, tapi koalisi masih sangat cair. Bisa berubah komposisi kapan saja. Terbukti beberapa hari yang lalu terjadi perubahan signifikan dan mengejutkan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Konflik internal KPP antara Nasdem dan Partai Demokrat pun berujung dramatis. Anies dicaci maki habis-habisan karena berubah jadi pengkhianat yang sangat jahat di mata Demokrat. Ternyata Surya Paloh juga jadi sasaran kemarahannya. Dua orang ini dianggap sebagai biang kerok terjadinya duet antara Anies dan Caimin yang menyebabkan mimpi AHY hancur berantakan. Surya Paloh dengan santai menepis disebut berkhianat oleh Demokrat. Sebenarnya ada 8 poin yang disampaikan oleh Surya Paloh saat menanggapi soal duet Anies dan Caimin ini. Tapi ada satu poin paling penting yang mau sudut pandang bahas kali ini. Ketika Demokrat merasa dikhianati, Surya Paloh bilang begini, mereka dalam suasana prihatin, dia juga merasa tidak gembira menerima kabar seperti itu. Dia bilang apa yang terbaik bagi Demokrat akan Nasdem hormati. Tidak masalah apabila misalnya Demokrat mau keluar dari koalisi. Dia bahkan bertanya, model seperti dia apakah ada bakat jadi pengkhianat? Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Bagaimana menurut kalian? Apakah Surya Paloh benar-benar ada bakat jadi pengkhianat? Mungkin inilah yang dimaksud dengan mempertontonkan lemahnya etika politik. Padahal Caimin sudah bicara bagaimana dia diminta ketemuan dengan Surya Paloh. Caimin langsung ditawari jabatan Cawapres dan harus menjawab saat itu juga. Kalau Caimin tidak mau, maka Surya Paloh tidak mau ketemuan lagi. Dalam waktu 3 hari, semuanya deal dan deklarasi di Surabaya. Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh Muhaimin Iskandar di wawancara Mata Najwa. Oke, saya minta kepastian. Nasdem PKB koalisi. Maksudnya bilang pokoknya PKB Nasdem, wakil presiden PKB, presiden Nasdem. Nah, itu begitu cepat. Sementara Anies cuma bisa memilih cawapres tapi belum tentu disetujui. Artinya Anies sama saja bohong. Memilih itu cuma formalitas, hasil akhir tetap di tangan Surya Paloh. Jadi dari sini agak merasa lucu ketika Ganjar sering dibilang petugas partai. Apalagi pendukung suka menuduh Ganjar seperti itu. Tapi faktanya, sekarang ini Anies malah lebih persis seperti petugas partai. Segala keputusan ada di tangan Surya Paloh. Anies ini bukan lagi selevel petugas partai tapi sudah masuk boneka partai. Anies pernah bilang, Caimin itu korban kedua Surya Paloh. Maksudnya, Anies dan Caimin ditawari Capres dan Cawapres secara mendadak dan harus memberikan jawaban secara cepat. Kalian bayangkan saja, Anies dan Caimin jadi korban Surya Paloh. Capres dan Cawapres jadi korban Surya Paloh. Dengan manuver seperti ini, Surya Paloh juga mengukuhkan diri sebagai politisi yang sulit dipercaya ucapannya. Ada banyak kejadian yang masa lalu yang membuktikan hal itu. Pada awal tahun 2011, Surya Paloh pernah menegaskan Nasdem tidak akan berubah menjadi partai politik. Faktanya, Nasdem berubah jadi partai politik pada 26 Juli 2011. Jadi janji Surya Paloh soal Nasdem tidak akan jadi parpol itu gimana ceritanya? Lalu pada Juni 2015, Surya Paloh pernah bilang akan membubarkan Nasdem jika ada kader yang terlibat korupsi. Nasdem tidak layak dipertahankan. Tapi 4 bulan kemudian komitmen Surya Paloh dipertanyakan ketika KPK menetapkan sekjen Nasdem saat itu, yaitu Patrice Rio Capella sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proses penanganan Bansos Pemprov Sumatera Utara. Nasdem tetap utuh hingga kini. Bahkan ketika Joni Plate ditangkap karena dugaan korupsi BTS, Nasdem tetap utuh.
tidak ada cerita Nasdem akan bubar. Siapa sih yang percaya partai politik akan dibubarkan hanya karena 1-2 kader terlibat korupsi? Tapi ini adalah gambaran mengenai partai ini, apa masih bisa dipercaya? Apalagi Anies Baswedan. Yeni Wahid pernah sindir Caimin, Gus Dur saja ditinggal, apalagi rakyat. Selain itu, NU juga sudah menegaskan tidak ada capres dan cawapres atas nama NU. Siapapun yang bawa-bawa NU, itu atas nama pribadi. Memang NU tidak selalu PKB, tapi jangan lupa PKB 99% pasti NU di sini. Bukan sebaliknya, kewajibannya NU memberikan suaranya kepada PKB. Karena itu adalah hanya haknya NU. Nyoblos alhamdulillah, tidak nyoblos ya berarti kita evaluasi, mengkoreksi bagaimana. Anies sendiri mengambil Caimin jadi cawapres sebenarnya sangatlah beresiko. Mungkin ada faktor atau maksud untuk menutupi catatan politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sayangnya mesin politik yang dimiliki PKB yakni kaum Nahdliyin juga tidak akan berjalan optimal jika mendukung Anies capresnya. Sebab PKB sudah membawa nama Prabowo dalam 1 tahun belakangan ini. Apalagi para kiai dan sesepuh juga sudah terlanjur mendukung Prabowo. PKB pun lantas berusaha meyakinkan bahwa Prabowo tokoh pemersatu dan kelompok Islam kanan konservatif saat ini berada di kubu Anies Baswedan. Sekarang PKB malah pindah ke Anies Baswedan, maka hal itu akan sangat merepotkan mesin politik PKB. Para ulama senior yang selama 1 tahun terakhir ini sudah terlanjur mendukung Prabowo, kini harus diubah haluannya untuk mendukung Anies Baswedan, yang selama ini dia anggap sebagai tokoh yang mengeksploitasi politik identitas. Artinya langkah politik Anies agak berat untuk recover elektabilitas. Kesimpulannya, pasangan ini akan kerepotan di Pilpres nanti. Apalagi menghadapi Prabowo dan Ganjar yang nantinya sudah memilih cawapresnya masing-masing setelah melihat kekuatan Anies Caimin. Lantas bagaimana menurut Anda?